Halo semuanya, kembali lagi di podcast Geo Insight nih. Di episode kali ini saya Kolis sendirian karena yang teman-teman host lainnya ini lagi pada sibuk nih. Jadi ya udah, saya akan sendiri di podcast episode kali ini. Tapi mereka pasti nyesel banget karena pembicara narasumber kita ini eh, luar biasa. Nggak ada yang nggak kenal beliau kalau berkecimpung di dunia pertambangan, terutama gold nih. Nah, saya akan menyapa dulu ada Pak Adi Mariono. Selamat siang Pak Adi Mariono. Selamat siang Mas Koles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi sudah berkenan nih menjadi narasumber di podcastnya Geo Insight. Nah, Pak Adi Mariono siapa sih? Nah, kita background beliau itu geologis. Dulu beliau kuliah di Geologi UGM, kemudian beliau melanjutkan kuliah di Kanada, Pak ya. Ya Dan betul. kalau dibacain profilnya beliau panjang banget pengalaman kerjanya. Yang Sudah sekarang tua aja Mas nih ya? ya. Nah, yang sekarang aja ini beliau Direktur G Resource Asia Pasifik sama Direktur PT Sulawesi Cahaya Mineral. Ini dua PT yang berbeda kan ya Pak ya? Cuma sama-sama jadi direktur aja Betul ya. ya. Yang satu Mas, yang satu nikel ya. Oh, Mm-mm. oke. Jadi kalau teman-teman terutama yang geoscience dan berkecimpung di dunia tambang harusnya kenal beliau nih. Kalau nggak kenal beliau ya berarti kurang Amin. jauh nih mainnya nih. Nah, kita mau bahas apa sih di episode ini? Nah, kita mau ngomongin tentang emas nih. Tapi bukan emas-emas di Jawa ya yang banyak, tapi ini emas kita ngomongin gold. Di episode sebelumnya kita pernah ngomongin juga tentang emas ini. Waktu itu kita obrolin dengan teman-teman host yang lainnya kenapa emas ini bisa melambung tinggi harganya gitu. Oke. Pak Adi tadi perkenalannya benar ya Pak ya? Dulu S1 di UGM, kemudian lanjut di Kanada, Pak Alhamdulillah. ya. Iya betul. Saat ini masih sering ke lapangan apa di rumah aja, Pak? Wah harus Mas. Cuma baru sekali sekarang di lapangan. Jadi artinya memang saya hobinya ke lapangan karena memang what you see, what you believe gitu. Iya, 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 Kalau di iya, geologi eksplorasi iya, ya. iya. Setuju, Pak. Ini harus, apalagi harus pegang, misal harus pegang batunya gitu, harus tahu tempatnya. Nah, Pak Adi, mungkin beberapa pendengar kita ini kan beragam, Pak. Ada yang geoscience, ada yang non geoscience. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu secara gampang dan secara singkat, Pak. Sebenarnya gimana sih proses terbentuknya emas itu sendiri, Pak? Oh, oh baik. Memang emas ini memang sangat spesial Mas Kholes ya dan teman-teman semua. Kenapa sangat spesial? Karena memang secara physical properties atau sifat-sifat fisiknya itu memang istimewa. Jadi tidak ada metal lain penghantar yang paling bagus, penghantar listrik yang paling bagus selain emas. Makanya di dalam sound system yang mahal, komputer yang cepat itu banyak emas terkandung di situ karena terkait dengan penghantaran daripada arus itu. Kemudian yang kedua, emas ini juga sangat spesial karena memang langka, jadi kontennya di bumi ini sedikit kan, sehingga memang nyarinya susah. Dan terkait dengan yang pertama tadi, karena emas mempunyai sifat-sifat yang indah, yang bagus. Jadi sejak ancient emas itu menjadi suatu elemen atau satu logam yang sangat spesial gitu. Jadi kalau ingat penemuan artefak-artefak di Mesir misalkan ya, Ya, itu selalu emas yang menjadi suatu tolok ukur apa namanya tingginya value atau tingginya suatu nilai gitu. Kemudian emas juga karena fisiknya itu sehingga orang memakai untuk apa namanya untuk perhiasan. perhiasan. Ya, jadi karena
dia tidak pernah bisa berkarat, penghantar listrik yang bagus, indah, warnanya mengkilap, itulah menjadi perhiasan. Sehingga banyak hal kita kalau kawin kan ada mas kawin ya Mas ya. Maharnya, iya. Karena sifat-sifat itulah makanya bank sentral di dunia itu memakai emas sebagai satu cadangan. Jadi rata-rata bank sentral di dunia itu selalu punya cadangan emas di dalam banknya. Jadi kayak di Indonesia itu sekitar 79 ton itu cadangan emas di Bank Sentral Indonesia. Itu sedikit, termasuk sedikit, cuma 3,4% daripada devisa kita atau foreign reserve gitu. Kalau negara kayak Cina ataupun Amerika itu bisa sampai 8.000 lebih ton di dalam Bank 8.000 Sentral. ton. Iya, 8.000 ton. Kenapa demikian? Karena kalau semua instrumen ekonomi itu adalah devaluasi, jadi misalkan saham tidak ada harganya, mata uang yang kita pegang sehari-hari itu tidak ada harganya, itu harga yang konstan cuma ada berupa fisik, yaitu berupa emas itu. Jadi itulah kenapa kok setiap negara bank sentralnya selalu ada cadangan emas itu. Nah, itulah istimewa emas, sampai akhirnya kita yang di Jawa dipanggil emas kan ya gitu. Oke, Pak, kalau secara geologinya nih Pak, emas ini terbentuknya itu gimana sih sebenarnya? Mungkin singkatnya gitu Pak. Ya, ya. Kalau misalkan bumi itu kita potong ya Mas ya, kita potong, bumi kita potong, yang paling atas itu kan namanya crust ya. Ya. Kemudian di bawah crust ada mantle, di bawah mantle kemudian ada inti cair, kemudian inti padat ya. Ya. Crust itu ketebalannya 15 sampai 100 km tebalnya ya. Nah, itu rata-rata ketebalan. Lah, emas itu terbentuk ada di 3 level secara umum dari di dalam crust. Yang pertama adalah yang paling atas dari surface sampai dengan 5 km itu disebut magmatic gold. Jadi emas yang terbentuk karena proses terkait dengan proses magmatisme. Kemudian 5 sampai dengan 10 atau 10 ya, itu terkait dengan magma, tetapi magmanya reduce karena memang jauh dengan permukaan. Kemudian yang ketiga, itu adalah emas yang di bawah 10 km. Itulah yang dinamakan emas orogenik. Jadi dia terbentuk pada tekanan yang tinggi, suhu yang tinggi, dan keterkaitan dengan shear zone ataupun metamorfisme gitu. Nah itu secara umum ada 3 lapisan di mana emas itu terbentuk. Dan yang paling umum kita jumpai adalah yang paling atas tadi itu. Nah itulah melimpahnya Indonesia kita dengan emas, itu terbentuk antara di permukaan sampai dengan kedalaman 5 km. Nah itu yang terkait dengan magmatic gold atau emas magmatik gitu. Emas magmatik. Emas magmatik itu macam-macam jenisnya. Jadi ada epithermal, ada high sulfidation epithermal, low sulfidation epithermal, ada skarn, ada sediment hosted, ada porphyry. Itu ada di magmatik semua. Lah kurang lebihnya seperti itulah. Lah kalau dia sampai di permukaan kemudian tererosi nanti disebut aluvial itu. Mungkin secara umum seperti itu Mas. Oke. Jadi tadi ada 3 bagian ya Pak ya, dengan 3 nama yang berbeda sumber-sumber emas ini. Nah, kalau tadi Indonesia ini banyak yang tadi Pak dari surface sampai 5 km ini melimpah di Indonesia. Sebenarnya seberapa besar sih cadangan emas yang ada di Indonesia dibandingkan, apalagi kalau dibandingkan dengan keberadaan emas di dunia gitu? Di Indonesia kalau dari data Badan Geologi yang terbaru,
itu ada 13.330 ton emas yang telah ditemukan, telah ditambang ya, atau kita sebut biasanya gold endowment. Jadi endowment adalah yang sudah ditemukan, sudah ditambang, kemudian berupa resource, berupa reserve gitu. Itu ada 13.330 ton. Itu sekitar 11% daripada sumber daya yang ada di dunia. Sumber daya yang ada di dunia itu sekitar 118-119 ribu ton ya. Ton itu. Dan itu tersebar di mana aja sih Pak di Indonesia ini 13.000 ton tadi itu? Hampir di seluruh dari barat sampai timur. Kita melihat penyebaran, ya kalau kita melihat penyebarannya itu sebagian besar itu yang pertama ada di Papua, Mas. Ya, Papua itu karena adanya deposit Grasberg sama Itzberg District itu masih memimpin paling besar di Indonesia. Kemudian jadi itu kalau di Papua kita sebut namanya Papuan Fault Belt. Kemudian kalau di yang kedua itu ada di Sunda Arc tapi bagian timur. Jadi dari Jawa sampai Sumbawa itu terbanyak juga kedua. Itu di sana ada deposit yang kelas dunia, ada dari barat ya. Ada Pongkor yang di Jawa Barat itu ada 3-4 juta ons itu, atau 100 ton emas. Kemudian ada penemuan baru juga di Kerta, itu juga di sekitar situ, di Bayah Dom. Ke timur ada Tumpang Pitu, itu 28 juta ons atau sekitar 870 ton emas. Kemudian ke timur lagi ada Batu Hijau, ada Elang, ada yang penemuan baru lagi adalah Sari Onto, itu juga 27 juta ons, itu sekitar 840 ton. Itulah yang belt yang kedua. Kalau saya sebut Eastern Sunda. Kemudian di Northern Sunda itu ada juga Martabe, itu sekitar 8,3 juta ons ya, itu di Sumatera Utara. Itu ke utara juga ada beberapa deposit kecil, baik epithermal maupun porfiri. Ya. Kemudian yang standing lagi adalah di North Arm Sulawesi. North Arm Sulawesi itu ya di situ ada deposit yang sekarang sedang ditambang itu, dan itu banyak deposit di situ. Jadi kalau dari barat itu di situ ada Pani, ada Bulangitan, ada Bulagidun, kemudian ada Duap, ada Bakan, ada Notlanut, ada Tokatindung, itu sepanjang itu, dan yang paling besar kompleksnya ada di Tombulilato di sana itu di Sulawesi Utara, di Gorontalo itu. Itulah bel-bel utama di Indonesia, dan tentu saja yang lain juga ada di Kalimantan. Dulu ada Kalian cukup besar, itu sekitar 4 juta ons emas atau sekitar 130 ton emas sumber dayanya atau resource-nya. Juga ada yang kecil-kecil di Kalimantan juga gitu. Jadi boleh dibilang negara kita kaya akan deposit emas, Mas. Iya. Cukup merata Pak ya, dari barat sampai ke timur. Yang paling besar resource-nya di Papua tentunya Pak ya. Iya betul, di Papua. Ya, dan yang menarik dengan Papua adalah Grasberg itu deposit porfiri yang paling kaya emas di dunia. Jadi dia mengandung sekitar 2.500 ton 2.500 ton emas itu ada di Grasberg saja. Itu termasuk yang paling kaya di dunia. Jadi kalau kita cari deposit Grasberg di luar negeri itu belum ada yang menyamain. Jadi kalau yang mendekatin itu ada Bingham di US itu ya, di Utah itu Coleridge juga. Kemudian di Pakistan juga ada namanya Rekodik.
Kemudian di Olympic Dam ada di Australia, itu juga gold rich ya, IOCG seperti halnya porfiri, tapi yang paling kaya, yang istimewa itu memang Grasberg itu. Nah, jadi memang istimewa. Emang Itu istimewa banget ya, company Pak ya. maker deposit. Oke. Ya, ya, Iya ya. betul. Nah, itu tadi teman-teman, spesial banget di Indonesia tuh dengan keberadaan si Grasberg ini, dan Indonesia begitu kaya dan hampir merata persebaran resource emasnya gitu. Jadi kita beruntung banget bisa hidup di negara ini. Nah, Pak, kalau secara bisnis, Pak, secara singkatnya boleh dijelasin nggak sih proses industri pertambangan emas ini dari hulu ke hilirnya gitu? Seperti apa sih gitu? Ya kalau kita lihat project pipeline selalu dari awal atau dari hulu adalah eksplorasi ya. Mm-mm. Kemudian dari eksplorasi, kemudian yang kedua kalau sudah ada discovery, sudah ditemukan, dikembangkan atau development, setelah itu konstruksi, baru setelah itu produksi. Jadi ada 4 fase project pipeline gitu. Dan masing-masing mempunyai satu challenge tersendiri. Jadi kalau kita bicara eksplorasi adalah bagaimana dengan knowledge yang ada, dengan scientific approach, ya, dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, itu di ultimate aim-nya adalah kita bisa membuat discovery. Dan itu kebanggaan saya pribadi dan kebanggaan kita sebagai exploration geologist itu ada di situ. Jadi bagi saya pribadi, saya melihat terus terang track record discovery seseorang itu yang saya melihat respect sebagai profesi exploration geologist itu. Dan di situ tidak banyak kalau kita di dunia orang-orang yang mempunyai track record seperti itu. Bahkan di Indonesia itu bisa kita hitung teman-teman yang terlibat dalam discovery besar itu ya. Di Indonesia kan tadi ada deposit-deposit yang kita ini. Jadi itulah aim paling utama adalah discovery, dan itu memang tidak sering bisa terjadi. Jadi kalau lihat discovery yang kecil-kecil mungkin deposit emas kecil mungkin setiap 2-3 tahun ada discovery kecil. Kecil pengertiannya adalah 1 juta ons atau sekitar 30 ton emas ya. Itu 2-3 tahun. Tapi kalau namanya discovery yang besar di Indonesia itu terjadi 10 tahun sekali, boleh dibilang setiap 10 tahun sekali. Itu di exploration-nya itu. Dan itu termasuk success ratio di Indonesia termasuk tinggi. Karena negara kita pernah di-rank oleh Fraser Institute maupun kompilasi beberapa perusahaan. Dulu saya pribadi terlibat ketika di Newmont. Itu kita termasuk yang well-endowed untuk mineral dan batu bara. Jadi kita termasuk kaya kan tadi itu. Jadi 11% daripada total sumber daya di dunia itu besar, Mas. Besar sekali itu. Gitu. Kemudian fase pengembangan. Fase pengembangan atau development itu adalah memahami depositnya, mendelineasi resource, mendelineasi reserve, dan memahami depositnya. Depositnya ini bisa diproses dengan cara apa, mineraloginya seperti apa, ordo mining-nya seperti apa, recovery-nya berapa, dan itu juga nggak mudah. Sehingga sekarang berkembang namanya geometallurgy science kan, untuk bisa lebih predictable terhadap pengembangan. Dan di situ kita pastikan semua aspek adalah kita faktorin. Jadi kalau masih ingat teman-teman, modifying factor di dalam penghitungan atau estimasi reserve atau cadangan, itu semua dipertimbangkan dari aspek mining, aspek metalurgi, aspek
processing, aspek permitting, aspek sosial, aspek safety, aspek infrastruktur, semua dipertimbangkan. Jadi kita perlu mengembangkan suatu industri yang memang ramah lingkungan, kemudian mempunyai concern safety yang tinggi, dan mempunyai kepedulian terhadap sosial karena harus memberikan manfaat ke sosial. Demikian juga karyawan dan tidak hanya untuk shareholder. Jadi artinya bahwa kalau kita bicara industri, semua aspek harus dipertimbangkan. Nah, itulah di dalam fase development tadi itu. Development. Ya, setelah itu construction, fasilitas dibangun, dan kita harapkan bisa selesai dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung besarnya proyek. Biasanya proyek yang besar seperti Batu Hijau dulu memerlukan waktu 3 tahun, 96, 97, 98, 99. Itu pada waktu membangun proyek sekelas Batu Hijau, itu 2,3 billion US dollar itu untuk capital expenditure-nya. Okay. Itu salah satu tambang besar di Indonesia pada waktu itu. 10.000 orang kerja di sana terlibat, dan memberikan manfaat yang cukup besar. Dan setelah itu adalah setelah fase development, construction adalah fase production. Dan itulah kita harapkan 4 nilai tadi itu tetap dipegang dari sejak awal produksi, yaitu nilai-nilai environment, nilai-nilai safety, nilai-nilai social license to operate, dan nilai-nilai produksi. Ada cash cost di situ di dalam produksi, ada ada all-in sustaining cost yang harus dijaga juga. Mungkin demikian, Mas. Iya, luar biasa. Penjelasan dari Pak Adi tadi sudah cukup jelas nih, Pak. Nah, Pak, di industri pertambangan Indonesia sendiri, Pak, menurut Pak Adi gimana sih sekarang ini kondisinya, dan 5-10 tahun ke depan itu bakal seperti apa gitu? Tadi kan ada discovery baru kan, rasionya kalau yang besar kan 10 tahun ya. Apakah mungkin nanti akan ada discovery baru lagi selama 10 tahun ke depan, atau maupun discovery kecil lainnya gitu? Indonesia, ya, negeri tercinta. Kita harus akui bahwa sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu dikeluarkan, itu memang momentumnya juga nggak pas ya. Selain undang-undangnya sendiri tidak friendly terhadap nature daripada bisnis gitu. Sehingga boleh dibilang sejak 2010, cukup lama kita 10 tahun terakhir itu, investasi pertambangan di Indonesia itu tidak naik, bergairah, Mas. Jadi cukup lesu gitu. Jadi exploration budget itu paling total itu 100 juta ya, 100 juta per tahun. Ya, jadi investasi untuk eksplorasi itu 100 juta. Itu kurang lebihnya ya. Dan itu adalah cuma 1% daripada global budget, Mas. Jadi global budget eksplorasi itu bisa 10 billion sampai 30 billion. Jadi secara average katakanlah 11 billion begitu kan. Pernah pada puncaknya itu tahun 2012 ketika booming itu adalah 30 billion lebih itu untuk eksplorasi itu. Wah, itu cukup tinggi kan. Dan sebenarnya budget eksplorasi itu kan karena sukses rasionya kecil, 1%, 2%, jauh lebih kecil daripada kalau eksplorasi minyak ataupun eksplorasi geothermal. Itu sebenarnya exploration expenditure itu sebenarnya adalah ekonomi untuk pedesaan sebenarnya. Karena akan banyak budget eksplorasi yang di-spend di ground sebenarnya.
di ground. Oke. Sebenarnya dan itu return-nya adalah kecil karena success ratio-nya adalah kecil. Lah, selama 10 tahun terakhir ini kita adalah lesu. Tadi saya bilang budget eksplorasi cuma sekitar 1%. Pada waktu masa jaya kita, pertengahan tahun 90-an ya, 96 gitu, 97, itu pernah sampai mendekati 500 juta US dollar itu untuk budget eksplorasi Indonesia. Budget eksplorasinya Dan aja, itu, Pak ya? betul. Itu belum development dulu ya. Karena kalau development kayak Batu Hijau tadi saya ceritakan 2,3 billion Mas untuk diinvest di situ selama 3 tahun gitu. Selama 3 tahun ya. Ya. Jadi kita itu yang terlibat dulu 10 sampai 15.000 orang bekerja di sana itu. Jadi kalau sekarang kita lihat eksplorasi kita agak lesu ini. Padahal produksi kita dengan itu cukup signifikan Mas. Pada waktu jaya itu kita pernah lebih dari 5% atau 6% sampai 7% dari total produksi dunia. Dan kalau lihat sumber daya kita itu lebih dari 11% tadi kan kita diskusikan itu. Jadi potensi kita banyak tapi eksplorasinya lemah gitu. Nah, ini momentum undang-undang baru yang lebih akomodatif terhadap investor pertambangan emas khususnya, itu kita harapkan akan Undang-Undang nomor 3 ya Pak ya? Nomor 3 tahun 2020 ini ya? 2020, okay. Ya betul. Sebagai itu pengganti yang tadi ya? Baru. Betul. Jadi mudah-mudahan saya pribadi melihat mudah-mudahan ini menjadi satu step yang bagus untuk industri kita ke depan. Oke. Terutama dalam menggairahkan untuk eksplorasi ya tadi Pak ya? Dan menarik eksplorasi betul ya, dan menarik investor-investor. Betul. Oke. Ya, kalau nggak salah itu ditandatangani Presiden pertengahan tahun kemarin Pak ya. Pertengahan tahun ini 2020 gitu. Nah, betul sekali ya. Pak Adi, cadangan Indonesia cukup besar, 11%. Kemudian sekarang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga mungkin akan berdampak signifikan positif gitu. Nah, bagi geos-geos milenial nih Pak, ataupun teman-teman yang masih fresh graduate, kira-kira nanti ke depannya ini masih jadi industri yang seksi nggak sih untuk terjun ke dunia pertambangan nih, terutama mau jadi sebagai exploration geologis atau yang lainnya, terutama di bidang emas ini Pak? Saya cukup optimistik Mas. Memang nature saya optimistik ya. Dengan melihat industri kita dan untuk adik-adik milenial ini ya. Memang terus terang kalau saya lihat dari perjalanan di industri ini, memang dibutuhkan individu milenial yang istimewa untuk menekuni eksplorasi mineral ya, batu bara. Kenapa? Karena memang race-nya paling besar, Mas. Jadi kalau ada budget, ada downturn daripada commodity price ya, itu yang paling cut duluan itu budget eksplorasi, Mas. Ya. Dan yang kena dampak itu exploration geologis yang paling kena dampak itu. Itu. Dan selama karir saya sudah melihat 3 kali downturn itu. Seperti itu. Itulah dari segi race-nya. Segi jenis kerjaannya itu exploration geologis itu paling susah, Mas. Ya, kalau kita ke satu daerah itu belum tentu Pak Kepala Desa atau masyarakat di sana pernah ke tempat itu, Mas. Iya, benar Pak. Jadi kita bisa jalan 7 hari begitu kan, harus di flying camp. Gitu. Flying camp, masuk terpencil. Iya.
Jadi butuh individu-individu atau milenial yang memang enjoy adventure, enjoy alam begitu. Ya. Kemudian aspek yang ketiga itu dibutuhkan individu-individu yang memang berpikir bebas dan kreatif gitu. Tetapi masih dalam koridor science ya, karena kita kan orang masyarakat intelektual ya. Jadi nggak bisa kita mengemukakan pendapat atau hipotesa tanpa ada dasar analisa dan tidak ada dasar data, itu nggak bisa. Sehingga memang kita boleh dibilang managing exploration itu managing ideas, sehingga ruang untuk berkreativiti, ruang untuk ide-ide baru itu harus subur di situ. Dan kita tidak boleh mematikan ide-ide baru itu. Kecuali ketika dipatahkan di dalam diskusi ilmiah. Gitu. Karena at the end of the day, itu memang seperti halnya dokter ya, itu operasilah nanti pembuktiannya. Kalau di kita, di drilling itulah ya pembuktiannya. Itu di situ. Nah, namun ada juga teman-teman yang memang harus kita kenalin, tidak banyak bisa berdebat secara sains, tetapi beliau mempunyai suatu feeling yang tinggi begitu. Itu saya pernah menjumpai beberapa orang yang seperti itu. Sehingga ketika diskusi mungkin beliau kalah, tetapi ketika dalam pembuktian itu bisa terbukti benar ketika di board itu. Itu saya menjumpai juga yang individu seperti itu. Sehingga ketika nanti adik-adik terjun di eksplorasi menjadi manajer harus mengenali nature pada masing-masing team members gitu. Nah, saya pribadi ke industri kita akan positif ke depan, akan optimistik, yaitu dengan momentum pertama adalah momentum undang-undang yang baru nomor 3 tahun 2020. Memang kita masih menunggu peraturan pemerintahnya, PP-nya, yang kita harapkan nanti akan juga positif. Yang kedua adalah gold price masih tinggi masih banget tinggi ya, Pak. Dengan ketidakmentuan ekonomi sekarang ini semua orang lari ke emas gitu. Emas ya. Ya, apalagi misalkan kayak Amerika itu kan solusinya selalu printing dolar kan ya. Printing dolar selalu Amerika karena memang mata uangnya kuat sekali sehingga mereka nggak berpengaruh terhadap depresiasi daripada dolar gitu. Yang ketiga, supply demand emas ini masih sangat healthy. Jadi artinya untuk supply yang besar itu jarang terjadi. Jadi artinya demand akan selalu ini. Jadi dalam negeri saya pikir akan cukup positif. Oke ya, itu teman-teman yang mau berkarir nih di dunia pertambangan terutama di bidang emas ini masih positif karena tadi yang sudah dijelaskan Pak Adi dan ada momentum pergantian pengesahan undang-undang yang baru untuk mengganti undang-undang nomor 4 tahun 2009 ini. Kedepannya diharapkan industri ini akan positif dan mungkin bisa menyerap geos-geos yang masih sekarang masih kuliah di kampus atau masih baru lulus gitu. Nah, terakhir Pak Adi, pesan buat teman-teman pendengar Geo Insight dan mungkin karena kebanyakan saat ini pendengarnya juga anak-anak muda dari kalangan geoscientist gitu. Jadi mungkin ada pesan dari Pak Adi secara general untuk menghadapi misalkan kondisi sekarang ini yang emang lagi down, untuk kedepannya biar tetap semangat dan tetap terus belajar gitu Pak Adi. Justru saya termasuk kagum dengan generasi milenial, Mas Khalil ya. Ya, jadi
yang saya amatin itu banyak generasi milenial yang cukup kreatif di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Jadi kalau itu kan menurut saya super kompleks dan super challenging ya. Ada COVID, coba bayangin aja kan. Yeah. Industri emas kita juga lesu atau industri mineral kita lesu ya. Kemudian di satu sisi lulusan kita terus-menerus bertambah gitu kan. Gitu. Saya sering berinteraksi dengan teman-teman adik-adik milenial ya. Mereka sangat kreatif dan mereka cukup inspiring menurut saya buat yang teman-teman lain, dan ini makanya perlu saya sampaikan. Yang pertama, mereka inisiatif ke lapangan sendiri, Mas Kholis. Dan saat ini saya secara intens dengan adik-adik di UGM, di UPN dan dari Atnas di Jogja terutama ya, karena memang ini sering konsultasi ke lapangan gitu. Dan mereka dengan biaya sendiri. Dan mereka, karena kebetulan memang riset saya dengan coach dengan Tasmania itu adalah belt di Sunda ya, itu kita banyak diskusi di situ. Dan itu terus terang spirit itu bagi saya pribadi luar biasa dari adik-adik milenial. Gitu. Ya betul. Mereka ke Pacitan sendiri, ke Tulungagung sendiri, ke sendiri ya. Dengan biaya sendiri, Pak ya. Biaya sendiri, ya. Makanya saya berusaha untuk kontak teman-teman di luar untuk bagaimana ini bisa connect begitu. Jadi itu satu hal ya yang bisa kita lihat. Yang kedua itu adik-adik itu coba untuk menggabungkan, jadi kelebihan daripada milenial itu kan gadget literate ya, istilahnya, ya kan? Mereka mencoba untuk membuat satu artificial intelligence untuk eksplorasi, dan itu mahasiswa dan lulusan baru, gitu. Mahasiswa dan lulusan baru, dan terus-menerus datang ke rumah, kemudian kita diskusi, dan itu totalnya mereka independen. Memang ada beberapa hal yang menjadi masukan yang saya sampaikan. Akhirnya mereka menang, Mas, di dalam Color Competition di Australia. Dan sekarang mereka mengikuti kompetisi di Kanada. Coba bayangin aja, seorang atau kelompok mahasiswa dan fresh graduate bisa memenangkan kompetisi seperti itu. Itu menurut saya luar biasa di tengah-tengah yang seperti ini itu. Dan itu sangat inspiring buat teman-teman kita semua. Mereka bahasa Inggrisnya bagus, komputernya bagus, visual grafiknya juga bagus. Memang knowledge eksplorasinya harus kita isi di situ. Nah, itulah yang terus saya itu satu hal yang luar biasa. Yang ketiga, itu adik-adik milenial ini sangat aktif nih dari lewat student chapter ini. Dan itu bisa menggerakkan yang ada di kampus. Bersama dengan MGI, bersama dengan IAGI, itu aktivitas itu bergerak. Ada field trip, ya, ada lecture, ada forum di MGI. Mereka semualah yang bergerak gitu, dan MGI mengakomodasi dengan ada istilahnya ada camp kan ya, ada student camp itu, ada student chapter camp itu. Itu menurut saya luar biasa, Mas. Dan belum lagi leadership yang lebih senior seperti forum Jusantis Muda ya. Itu menurut saya luar biasa. Ya. Jadi optimisme kecil inilah yang menurut saya akan merubah Indonesia kalau kita mempunyai satu attitude yang demikian, bahwa kita tidak tergantung siapa-siapa, kita bisa melakukan sendiri dengan apa yang kita punya, dan itu menurut saya akan banyak mempengaruhi Indonesia gitu. Dan saya optimis dengan milenial yang sekarang.
pesan saya cuma satu aja, bahwa tidak ada sesuatu hal yang instan, tidak ada. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh jer basuki momobeo kan ya, artinya kalau orang Jawa bilang itu ilmu itu didapatkannya dengan laku, itu harus itu memang betul itu. Jadi tidak bisa instan, ya ada proses, ada hard work, ada smart work, ada hardship, ada sacrifice. Nah, itu harapan saya ke milenial itu kita tetap harus persisten, bahwa tidak sekali bahwa kita coba itu langsung sukses. Kami dulu yang atau banyak orang yang sukses yang bisa kita lihat, selalu kalau kita lihat perjalanan hidupnya adalah selalu dengan suatu perjalanan yang panjang, melelahkan, berat, yang akhirnya menjadi happy ending gitu. Ya, gitu Mas Koles ya. Dan kadang orang melihatnya cuman happy endingnya aja Pak ya, nggak lihat di belakangnya terjal-terjalnya, susah-susahnya seperti apa. Betul. Iya, itu teman-teman saintis muda harus tadi udah diceritakan begitu kreatif, inovatif, dan dengan kelebihan kita saat ini dengan lebih melek teknologi, memang secara experience emang kita harus berkolaborasi dengan orang-orang yang lebih senior seperti Pak Adi Mariono ini. Jadi kolaborasi ini juga akan menjadi kunci untuk bisa lebih menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih gitu. Oke, Pak Adi, luar biasa. Saya sampai merinding tadi. Ya, Pak Adi, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Mas, terima kasih sudah juga. Menjadi narasumber di podcast. Di episode kali ini jadi episode yang ke-38 kalau nggak salah Pak. Dan ini ya. Terima kasih Pak Adi atas kesempatannya, buat teman-teman dengerin podcast ini sampai akhir karena banyak inspirasi dari Pak Adi dan tadi penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan beliau. Jangan lupa follow Instagram GeoInsight @GeoInsightID dan di YouTube kita @GeoInsightID. Terima kasih Pak Adi Mariono. Pak Adi Mariono ada Instagramnya nggak biar kita promosi ini? Enggak Mas, saya enggak. Oh iya, di LinkedIn ada Pak ya. Dengan medsos. Ya. Oke, baik Pak Adi ya, Mariono. Di LinkedIn ada. Ya, teman-teman bisa kenal Pak Adi Mariono nih, bisa cari di LinkedIn. Oke, terima kasih Pak Adi Mariono sudah menjadi narasumber kita di episode kali ini. Bye-bye. Assalamualaikum.